Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodede Bidestanti dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Globalisasi Pembangunan. Materi yang saya ambil adalah globalisasi politik. Pengertian globalisasi politik. Globalisasi politik adalah proses menguatnya hubungan politik antar negara yang mengarah pada saling ketergantungan, integrasi, dan penyebaran nilai-nilai politik secara global. Globalisasi politik membuat keputusan politik suatu negara tidak lagi berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh dinamika internasional. Kemudian ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatnya kerjasama internasional melalui organisasi global seperti PBB, ASEAN, WHO, atau WTO. Yang kedua, hilangnya batas-batas negara secara politik karena isu global membutuhkan respon bersama. Yang ketiga, meningkatnya peran aktor non-negara, internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi transnasional. Yang keempat, penyebaran nilai-nilai demokrasi, HAM, dan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Dan yang terakhir, keterbukaan informasi politik melalui media global dan internet. Kemudian faktor pendorong terjadinya globalisasi politik. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi seperti internet dan media sosial. Yang kedua, mobilitas manusia yang semakin tinggi, misalnya migrasi, studi, dan tenaga kerja internasional. Yang ketiga, isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, terorisme, dan pandemi yang memerlukan kerjasama lintas negara. Yang keempat, perkembangan ekonomi global yang mendorong kebijakan politik yang harmonis. Dan yang kelima, meningkatnya pengaruh organisasi internasional yang memberikan tekanan politik pada negara. Globalisasi politik mempunyai 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ada 4. Yang pertama, meningkatkan kerjasama internasional dalam keamanan, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, mendorong demokratisasi, keterbukaan, dan perlindungan HAM. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas politik global melalui regulasi global. Dan yang keempat, memperkuat hubungan diplomatika antar negara. Kemudian dampak negatif. Dampak negatifnya ada 4. Yang pertama, kedaulatan negara berkurang karena harus mengikuti kebijakan global atau tekanan internasional. Yang kedua, intervensi politik asing, terutama negara besar terhadap negara berkembang. Yang ketiga, standarisasi politik yang kadang tidak sesuai dengan budaya lokal. Dan yang terakhir, globalisasi konflik seperti konflik ideologi, terorisme, dan isu geopolitik. Ada beberapa contoh globalisasi politik. Yang pertama itu, Indonesia ikut dalam PBB, ASEAN, G20, dan berbagai kerjasama global lainnya. Yang kedua, tekanan internasional terhadap negara yang melanggar HAM. Yang ketiga, contoh ketiga, pengaruh negara seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa terhadap politik global. Yang keempat, penyebaran demokrasi melalui pemantauan pemilu oleh lembaga internasional. Dan yang terakhir, kesempatan global seperti Paris Agreement atau perubahan iklim. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi politik. Yang pertama, memperkuat diplomasi internasional. Yang kedua, meningkatkan daya saing nasional dan ketahanan politik. Yang ketiga, memperkuat pendidikan politik dan literasi digital. Dan yang terakhir, menjaga identitas dan nilai-nilai nasional tanpa menutup diri dari perubahan global.
Kesimpulannya, globalisasi politik merupakan proses yang memperluas hubungan dan interaksi politik antar negara sehingga menciptakan keterkaitan dan ketergantungan dalam berbagai isu global. Perkembangan teknologi informasi meningkatkan mobilitas manusia serta menguatkan peran organisasi internasional menjadi pendorong utama dalam terbentuknya dinamika politik global yang semakin kompleks. Globalisasi politik membawa dampak positif seperti meningkatnya kerjasama internasional, penyebaran nilai demokrasi, dan perlindungan HAM. Namun di sisi lain, globalisasi politik juga menghadirkan tantangan berupa berkurangnya kedaulatan negara, intervensi politik asing, dan ketimpangan kekuasaan global. Dalam menghadapi perubahan ini, negara perlu memperkuat diplomasi, menjaga identitas nasional, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan kedaulatan dan karakter bangsa. Dengan demikian, globalisasi politik dapat dimanfaatkan untuk menciptakan harmonisasi global sekaligus memperkuat kepentingan nasional. Itulah pemaparan materi dari saya tentang globalisasi politik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.